Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Hingga malam yang ke-25 ini Allah masih berkenan mengikhlaskan niat meringankan langkah kepada kita semua untuk memaksimalkan kita semua di dalam rangka menjalankan semua titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, totalitas di dalam mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan ini. Terlebih kita sudah berada di 10 malam terakhir. Semoga seluruh maksimal kita di dalam taat ini berbalas dengan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umat yang senantiasa komitmen mengikuti jejak langkahnya hingga hari kemudian. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu jaminan Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan surga tidak bisa didapat begitu saja. Tetapi ia sesuatu yang harus kita upayakan, sesuatu yang harus diperjuangkan. Bahkan ketika kita sudah berada pada titik maksimal di dalam menjalankan taat kita kepada Allah, bukan saja kita yang merindukan ampunan Allah, bukan kita semata yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru surgalah yang kemudian merindukan kita. Dan ini tentunya adalah sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Dan di 10 hari terakhir ini tentu kita harus diupayakan untuk terus memaksimalkan, memanfaatkan waktu-waktu luang, baik itu di siang harinya, terlebih di malam harinya, ketika kita mengisi malam ini dengan i'tikaf di masjid, maka tentu di antara satu amal, di antara amal-amal yang lainnya itu adalah tilawah Quran, membaca Al-Quran. Dan tilawah Quran kita, itu yang insya Allah akan menjadikan bagaimana surga itu merindukan seseorang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, kata bagian Rasulullah, orang yang rindukan surga itu adalah wahafidil lisan. Orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisan untuk tidak menjadikan lisannya ketika digunakan, ketika diucapkan, begitu melahirkan orang sakit begitu. Ucapan yang tidak mencederai, ucapan yang tidak melukai. Dia sangat menjaga terkait dengan itu. Dan kita sangat memahami bahwa di bulan Ramadan ini ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa, maka kan panggilan pertama yang Allah panggil kepada kita itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Dan adalah bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan langsung antara iman seseorang itulah dengan kemampuan menjaga lisannya. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik, kalau tidak diam. Dan orang yang beriman,
tentu dia diam tidak hanya sekedar diam, ya. Dia berupaya untuk mengganti diamnya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka dia hindari kata-katanya dari melukai, kemudian dia ganti dengan memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah memperbanyak istighfar, apakah memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, atau memperbanyak wirid-wirid yang lain. Sehingga diamnya dia ganti dengan sesuatu yang lebih bermakna dan insya Allah akan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa berbagi, orang yang senantiasa memberi kepada mereka-mereka yang kelaparan, kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Pada intinya adalah bagaimana kita mampu merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang-orang bertakwa. Bukankah di surah Al-Imran 134 yang Allah berfirman bahwa orang takwa yang padanya dijamin ampunan Allah, yang padanya dijamin surga Allah Subhanahu wa taala itu punya satu kebiasaan. Di antara kebiasaannya itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra. Orang-orang yang menginfakkan, yunfiku, ya, kata kerja fi'il mudhari begitu ya. Jadi sebuah kata kerja hari ini dan akan datang. Artinya istimrar, artinya berkesinambungan, artinya terus-menerus ia mampu melakukan infak, sedekah ya, menyisihkan hartanya begitu untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan gitu. Dan tentu harapan besarnya bahwa kebiasaan infak sedekah yang hari ini kemudian kita Allah mudahkan karena diantaranya Allah memberikan lipatan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini, maka tentu semoga bahwa kebiasaan infak ini, kebiasaan sedekah ini, itu pun kita mampu lakukan di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di Muharram dan seterusnya begitu. Sehingga terus nanti ketemu lagi di dalam bulan Ramadan berikutnya gitu. Sehingga alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra ini ya, senantiasa memberi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ini menjadi bagian yang ikut di dalam diri kita sebagai seorang yang beriman. Jadi orang yang dirindukan surga itu sekali lagi adalah wa musmi'il ji'an, orang yang senantiasa memberi kepada mereka-mereka yang kelaparan, kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan yang keempatnya, orang yang dirindukan surga itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-25. Semoga 24 hari kita menjalani saum Ramadan diterima di sisi Allah sebagai amal saleh kita, sebagai amal ibadah kita, dan insya Allah akan menjadi bagian daripada pemberat dari amal-amal kita ya, dan tercatat di buku harian kita sebagai amal ibadah kita yang diterima dan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita semua ke dalam jannahnya. Tapi tentu jamaah rahimakumullah bahwa orang yang dijamin dirindukan surga yang padanya kemudian menjalani ibadah Ramadan itu tentu syarat dan ketentuannya berlaku begitu. Karena Rasulullah pernah mengkhawatirkan kamin saimin la yasalhu min jani illal ju' wal atas. Jadi banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak menjaga matanya, dia tidak mampu menjaga telinganya, dia tidak mampu menjaga mulutnya, dia tidak mampu menjaga hatinya dan seterusnya gitu. Sehingga saum yang dia lakukan itu tercemari, terkotori dengan dosa-dosanya yang lain. Maka semoga dalam diri kita ini bukan hanya sekedar mampu menahan lapar dan haus, tetapi kita pun Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kesabaran untuk mampu menjaga pandangan kita, pendengaran kita, hati kita dari sesuatu yang salah, dari sesuatu yang keliru. Sehingga ibadah Ramadan kita betul-betul ibadah Ramadan yang bersih, ibadah Ramadan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saya barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.